Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Pak Wali, yang kami hormati juga bapak-bapak dari Forkopimda Kota Bandung, Ketua DPRD, Bapak Ketua Departemen Agama, lantas Ketua Basis, dan tentu Al-Mukarramun, para ulama, para zuama, dan semua yang hadir, para tokoh pada sore hari ini. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore ini kita kembali dapat bersilaturahim ulama umarah setelah sekitar 2 tahun karena pandemi terhenti, dan mudah-mudahan silaturahmi ini masih tetap berlangsung terus, didorong oleh keyakinan kita semua sejak awal bahwa program Pemda akan lebih lancar apabila didukung, dibantu oleh ulama, dan program ulama juga akan lebih lancar dan berhasil apabila didukung oleh pemerintah daerah dan seterusnya. Dan mudah-mudahan kerjasama yang baik ini bisa berlanjut dan terus sampai tingkat ke paling bawah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, sekitar seminggu lagi begitu kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan yang sudah dipilih oleh Allah sebagai bulan yang istimewa. Nabi SAW pernah menyampaikan pesan moral kepada para sahabat dan tentu juga kepada umatnya, yaitu beliau menyatakan, bergembiralah kalian karena kalian akan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan barakah, ratu dari segala bulan. Syahrullah, kata beliau, bulan Allah, bulan di mana setiap amal kebajikan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan di bulan selain Ramadan. Ibadah sunat yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah wajib yang dilakukan di luar Ramadan, dan ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Tidak hanya itu, beliau juga mengajarkan kepada kita setiap sedekah, infak, wakaf, ibadah harta kita yang kita keluarkan pada bulan Ramadan mendapat pahala berlipat ganda dibandingkan dengan sedekah, infak, dan wakaf yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Lebih kurang ada 20 nama untuk Ramadan itu yang disebut oleh Quran, oleh hadis, dan oleh ulama-ulama soleh yang menggambarkan keunggulan, kelebihan dari bulan Ramadan itu. Yang pasti Ramadan itu adalah syahrul syam, bulan puasa. Sebab satu-satunya bulan di mana umat Islam wajib saum selama 1 bulan penuh itu adalah hanya Ramadan. Kalau di bulan lain ada orang yang melakukan saum 1 bulan penuh, mungkin karena qadha, karena punya hutang 1 bulan, atau mungkin karena nazar, dia berjanji kalau memperoleh satu kesuksesan saya mau puasa 1 bulan penuh. Tidak boleh dilakukan di bulan Ramadan. Atau juga ada yang dikenal dengan saum kifarah, yaitu yang karena denda harus puasa 60 hari terus-terusan dan boleh diganti dengan memberi makan 60 fakir miskin dan seterusnya. Kewajiban saum ini sebetulnya turun kepada Nabi setelah beliau berada di Madinah, yaitu Al-Baqarah 183 dan seterusnya. Akan tetapi tradisi saum sudah biasa dilakukan oleh Nabi sejak beliau berada di kota Makkah. Saum yang dilakukan oleh beliau di bulan sebelum beliau mendapatkan wahyu perintah saum Al-Baqarah 183, kemudian diabadikan menjadi saum tatawwu, seperti saum tanggal 9 Zulhijjah, Arafah, ada saum Asyura, kemudian ditambah 1 hari dengan Tasu'a, 9 dan 10 Muharram, dan beberapa hari lain. Malah isyarat Quran surat Al-Baqarah itu adalah menunjukkan bahwa saum itu merupakan ibadah yang berlaku secara universal. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi umat nabi-nabi yang terdahulu juga
sudah mendapatkan ajaran perintah tentang saum. Malah para peneliti mengemukakan sebetulnya semua agama mengajarkan tentang puasa walaupun dengan cara yang berbeda. Di masyarakat Yahudi umumnya dikenal dengan puasa untuk menjadikan Tuhan tidak marah. Jadi kalau banyak meredam murka Tuhan bahasanya. Jadi kalau sudah banyak musibah Tuhan lagi marah, maka orang Yahudi Yudaisme mengajarkan harus puasa sama dengan puasa kita. Dalam agama Katolik ada hari-hari tertentu tidak makan, tidak minum, walaupun dalam teori Katolik kalau yang kecil-kecil boleh begitu. Ya, seperti permen, super boleh, tapi kalau timel nggak boleh begitu yang besar. Hinduisme dan Buddhisme adalah dua ajaran yang syarat dengan ajaran-ajaran tentang semacam puasa, walaupun cara berbeda. Ada yang disebut untuk mereka okkultisme, kekebalan dengan jalan tidak makan, tidak minum. Malah agama-agama tradisi, agama-agama budaya begitu yang ada di masyarakat Sunda juga itu sudah biasa mengajarkan puasa. Kalau di Solo ada puasa ngebleng katanya, 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum, katanya disebutnya nyeplong. Nyep itu anyep bahasa Jawa, longnya bahasa Inggris mestinya, jadi dingin panjang begitu. Orang Sunda melakukan puasa juga pati geni, tidak makan apa-apa, agama Sunda maksud saya. Nah, itu mengajarkan pati geni, yaitu supaya kebal, berhenti tidak makan makanan yang dimasak oleh api. Jadi sekarang agak mudah saudara saudara. Kemudian ada juga melakukan puasa muti, tidak memakan makanan yang memakai garam, biasanya supaya pasaran naik. Ya karena meminang tidak diterima, pasaran harus naik, harus muti. Berhenti makan garam, lama-lama pasaran jadi tambah turun karena bunga kebutuhan. Nah itu puasa-puasa tradisi. Islam hanya mengajarkan saum itu seperti yang biasa kita lakukan. Waktunya adalah dari subuh sampai maghrib, dan kemudian berhenti dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan, yang searti dengan makan dan minum. Itu definisi umum. Tetapi saum yang berkualitas bukan hanya berhenti makan dan minum. Jadi kalau kita membuat kriteria, ada puasa yang tidak sah. Kenapa? Karena dia punya paham seperti pernah ada terjadi di kelompok kita yang sudah didekati di dakwahi oleh MUI, yaitu puasa itu dari jam 6 sampai jam 6, tentu nggak sah itu. Ada puasa yang sah tapi tidak dapat pahala, ya karena dia ingin boken, ingin apa ya, dapat pujian, penauzubillah min dzalik. Ada juga yang puasanya sah dan dapat pahala tapi tidak melahirkan perubahan. Sebab puasa yang berhasil bukan hanya berhenti makan minum, tapi harus ada perubahan. Dalam bahasa singkatnya dalam Al-Quran itu la'allakum tattaqun, dengan puasa itu supaya kamu menjadi orang takwa. Jadi keberhasilan ibadah saum harus dilihat juga setelah saum berakhir, ada peningkatan ketakwaan atau tidak. Menarik untuk dipelajari, setiap ibadah dalam Islam, sholat, saum, apalagi sedekah, zakat, bahkan haji, ternyata itu selain merupakan sebuah ritual keagamaan, ibadah mengikuti contoh Rasulullah SAW, di dalamnya ada muatan-muatan peningkatan kualitas moral. Namanya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah perbuatan jahat, perbuatan munkar. Kalau orang rajin sholat pasti berkurang kejahatannya, paling tidak selama sholat. Jadi sering sholat, jadi dia tidak melakukan kejahatan. Zakat disebutkan tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu bisa membersihkan harta dari hak-hak orang lain yang dititipkan oleh Allah kepada mereka yang kaya, dan yang kedua adalah membersihkan hati dari penyakit tama dan kikir, penyakit hati. Nah, saum adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang takwa. Malah sekarang ini ada satu perkembangan baru dengan perkembangan yang disebut gerakan spiritualisme, sebagai akibat daripada keputusasaan, kebingungan menghadapi berbagai macam problem yang dihadapi oleh kehidupan manusia. Pangkat bertambah tapi stresnya bertambah, kekayaan bertambah tapi bingungnya juga tambah, segala macam. Jadi dunia yang dikejar-kejar dengan segala macam itu sering-sering tidak memberikan ketentraman, ketenangan. Maka sekarang ada sebuah kecenderungan gerakan dengan
disadari atau tidak, di semua di dunia ini kecenderungan orang mencoba kembali kepada gerakan spiritualisme. Oleh karena itu kita lihat gerakan-gerakan yang dikenal dengan aliran-aliran tarekat berkembang, ya tentu yang baik dan tidak baik itu soal lain. Kemudian gerakan-gerakan yang disebut mengurung diri sementara, saya Majelis Ulama dalam ini sering memberikan solusi. Kalau memang ibu bapak mengalami keresahan, kegelisahan dengan hal-hal soal duniawi, silahkan laksanakan soal ibadah, tapi tingkatkan kualitas dan ada amalan-amalan. Waktu itu kita sampaikan karena mereka yang ingin semacam bertapadiam, salurkan aja nanti bulan Ramadan dengan i'tikaf. Dan yang kedua, di waktu subuh dari masjid jangan dulu pulang, kemudian berzikir sampai waktu syuruk kira-kira 1 jam setengah kurang lah itu. Kemudian silakan sholat 2 rakaat, syuruk 2 rakaat. Itu salah satu solusi yang diajarkan oleh ajaran Islam. Baik. Jadi sekali lagi ada kecenderungan sekarang, saya dapat informasi dari teman-teman, gerakan-gerakan sekarang, tarekat-tarekat yang datang dari Asia Selatan, Pakistan, Bangladesh, dan India itu sedang banyak sekali masuk ke Indonesia dan banyak yang terpengaruh. Tentu banyak yang baik dan ada juga yang tidak baik. Ini adalah kewajiban para ulama untuk mengawal, membimbing sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan orang-orang soleh yang terdahulu. Jangan ada kesan bahwa Muslim yang baik itu harus bersembunyi, harus menjauhkan diri dari di dunia. Tidak. Kepada para ulama saya sering sampaikan, kita tidak boleh menjauhi umat. Kita harus bersama umat, membimbing umat, merawat umat, mensejahterakan umat, menyehatkan umat, mendoakan umat. Jangan menjadi ulama yang ditinggalkan umat, jangan pula jadi ulama meninggalkan umat. Ulama itu harus dengan umat, karena manfaat ulama itu adalah untuk umat, jadi harus bersama umat. Ramadan adalah saatnya kita lebih dekat lagi dengan umat, dengan sholat-sholat. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Bahkan saya sejak tahun berapa sering memberikan semacam angkat kecil-kecilan saya kerahkan tugas mahasiswa. Ada kesimpulan-kesimpulan yang menarik saya sering renungkan. Ternyata hasil penelitian acak seperti itu ada hal yang menarik bagi saya itu. Mereka yang membiasakan baca Quran, mereka yang biasa sholat malam, ternyata mereka itu adalah lebih tangguh menghadapi tantangan, lebih tangguh menghadapi ujian. Saya bahkan bisa memberikan jaminan tanpa melanggar ketentuan ajal, yaitu bisa menunda kepikunan. Jadi bagi mereka yang ingin lambat pikun, banyaklah baca Quran, banyaklah sholat dan banyak berzikir, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi tidak boleh meninggalkan umat. Ibu dan bapak, soal saum sudah sama-sama kita maklumi. Tapi hal yang barangkali penting juga untuk direnungkan dalam sejarah, Ramadan itu memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjadinya peristiwa-peristiwa selain saum. Umpamanya turunnya Quran pada bulan Ramadan. Yang pertama di Quran disebutkan Quran turun pada malam Al-Qadar. Turunnya Jibril dan para malaikat mendamparkan rahmat berkah Allah sampai terbit fajar malam Al-Qadar. Dikatakan malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau sebagaimana yang ditafsirkan ulama bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi setiap bulan Ramadan dan beramal pada pada saat Lailatul Qadar berarti kita beramal 1 jam sama dengan 83 tahun 4 bulan itu 1000 bulan. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti Lailatul Qadar itu memang ada, karena Quran menyebutkan. Pada Ramadan juga adalah Quran ayat yang wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya turun pada bulan Ramadan. Beberapa ulama saya baca dan beberapa tafsir menyatakan bukan hanya Quran, tapi kitab-kitab suci Allah yang turun kepada para nabi sebelum Quran. Bahkan beliau mereka menyatakan suhuf yang turun kepada Nabi Ibrahim, Nabi Idris, dan nabi-nabi yang lain pada umumnya turun pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Jadi turunnya wahyu-wahyu Allah kepada manusia pilihan itu ada pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan Nabi SAW dilantik oleh Allah dengan menerima wahyu, dilantik menjadi nabi dan rasul. Kembali para ulama berkomentar, katanya pada bulan Ramadan para nabi yang terdahulu juga banyak dilantik oleh Allah itu pada bulan Ramadan.
Ramadan adalah bulan pelantikan, pengesahan orang-orang yang suci menjadi nabi dan menjadi rasul. Dalam sejarah Islam ada satu hal yang menarik dari bulan Ramadan. Ini barangkali baik juga untuk kita renungkan kenapa Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa seperti itu. Peristiwa-peristiwa yang sangat berat itu terjadi pada bulan Ramadan dan sukses. Kita ambil contoh 2 Hijriah Perang Badar. Perang Badar itu pada bulan Ramadan, malah dikatakan 17 Ramadan. Itu para sahabat Muhajirin baru 1 tahun lebih berada di Madinah, pasti belum punya rumah semuanya. Waktu itu belum ada cicilan rumah. Diserang oleh orang-orang musyrikin dengan kekuatan kavaleri 1000 kuda unta, dan Nabi hanya menggunakan beberapa belas ekor. Pasukan infanterinya juga 10.000, Nabi hanya beberapa ratus saja. Tapi aneh, perang Badar dimenangkan oleh Islam. Itu berkah Ramadan. Tahun 3 Hijriah mereka dendam, menyerang lagi umat Islam. Waktu itu umat Islam hampir menang, tapi kemudian ada pemboikotan dan kecurangan yang dilakukan oleh pimpinan munafik pada waktu itu, sehingga waktu itulah Hamzah gugur dan Nabi juga rontok kedua giginya karena kena tombak lawan di Jabal Uhud. Tapi tahun berikutnya beliau mengembalikan mental prajurit itu pada pilihnya bulan Ramadan. Kemudian pada tahun 5 Hijriah terjadi perang Ahzab, Khandaq. Semua non-muslim termasuk para munafik waktu itu bersatu dengan orang-orang musyrikin Makkah, sehingga perang tidak seimbang, sangat tidak seimbang. Tapi Nabi dengan cerdas, tentu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, membuat Khandaq, sehingga perang Ahzab disebut menjadi perang Khandaq. Itu pada bulan Ramadan dan dimenangkan oleh umat Islam. Beberapa pertempuran kecil berhasil dimenangkan oleh umat Islam itu pada bulan Ramadan. Dalam dunia dakwah, Taif adalah merupakan daerah yang masyarakatnya itu pertama kali menyiksa Nabi, melempari Nabi pada waktu Nabi hijrah ke Taif itu. Terkenal pada waktu itu jiwa besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini contoh kita, yaitu beliau dilempari oleh batu, darah mengalir dari kepala, masih meluncur sebuah doa yang ikhlas dari seorang pemimpin yang soleh yang tidak pernah dendam. Allahumma hadi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang-orang yang melempari aku. Mereka bukan penjahat, tapi mereka orang yang belum tahu. Berilah mereka hidayah dan petunjukmu supaya mereka menjadi sahabatku. 10 Hijriah, 1000 orang lebih orang Taif menyatakan diri masuk Islam pada bulan Ramadan. Tahun berikutnya ratusan orang Yaman bulan Ramadan menyatakan diri masuk Islam. Kemudian Abdullah bin Abbas memproklamirkan sebuah pemerintahan 500 tahun memimpin di pusat Baghdad, yaitu Abbasiyah. Itu adalah proklamasinya pada bulan Ramadan. Panglima Utbah bin Nafi menaklukkan Afrika pada bulan Ramadan. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara ke Spanyol 99 Hijriah dengan membakar seluruh perahu pasukannya, dan ia pidato terkenal untuk membangkitkan semangat dapat mengalahkan tentara Prancis dan tentara Eropa waktu itu pada bulan Ramadan. Dan tidak boleh lupa mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam itu juga pada bulan Ramadan. Tentu bagi kita sebagai Muslim tidak boleh lupa, yaitu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 itu adalah pada bulan Ramadan. Ketika kekuatan Belanda beratus kali kekuatan kita, tapi Bung Karno, Bung Hatta bisa memproklamirkan negara itu. Insya Allah berkah Ramadan. Yang menarik lagi para ilmuwan adalah bisa kita pelajari sejarah orang-orang yang berprestasi di bidang karya tulis. Sebut saja beberapa nama seperti Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Al-Muhdiyan, juga ulama-ulama abad ke-19. Itu menarik. Kalau silahkan baca sejarahnya. Ternyata karya-karya monumental yang sampai sekarang masih kita baca di pesantren itu, yang sudah 1300 tahun, 1000 tahun, itu karya Ramadan. Ternyata itu karya Ramadan. Inilah berkah, Ramadan itu berkah. Jadi memang Ramadan itu bukan bulan untuk ngabuburit. Ramadan itu bukan hanya bulan ganti pakaian, tapi Ramadan adalah harus menjadi bulan prestasi, bulan kemenangan, bulan kesuksesan. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini harus lebih baik dari Ramadan yang lalu.
Jadi mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah saum, dan kita ingat lagi apa tadi yang saya sampaikan, kita harus sampai kepada tingkat orang yang saum yang berkualitas, yaitu yang melahirkan perubahan menjadi orang yang takwa, mantap iman. Begitu sekata surat Al-Baqarah, yang punya sholat yang berkualitas. Dalam surat Az-Zariyat ditambah lagi sholat malam dan banyak istighfar. Kemudian selalu siap berbagi dengan orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Quran ayat lain menyebutkan siap berbagi dengan orang lain dalam segala situasi, bisarra wa dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit, bahkan siap memberikan harta, harta yang masih dicintai Allah, hubbihi, harta bukan harta sisa, tapi harta yang masih dicintai, diiringi dengan sebuah karakter yang baik, karakter yang indah, karakter yang menjadi dakwah, yaitu al-kadhiminal ghaidha. Didikan Ramadan adalah melahirkan pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan emosi kemarahan. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, saya sudah sholat, saya sudah melaksanakan rukun Islam, apalagi menjadi muslim ini kewajiban saya. Kata Nabi, la taghdab, kata Nabi 3 kali, jangan mudah marah. Kata sahabat, ini enteng jadi muslim nih, hanya nggak boleh marah, saya nggak pernah biasa marah. Begitu turun ke masyarakat, dia berhadapan dengan kekecewaan, kesebalan, barangkali juga kegagalan, macam-macam. Dia berpikir ternyata amanat Rasulullah itu betul. Yang paling sulit jadi muslim itu bukan sholat, ternyata bukan zakat, tetapi yang sulit itu nggak boleh marah. Tidak marah kamu. Dia menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata pesanmu itu singkat, tapi saya sulit untuk tidak marah. Di sekitar saya memang ada potensi marah, ada juga gagal menghadapi, saya ingin marah. Nabi menyatakan, ketika kamu marah, iblis mendominir pikiranmu. Oleh kata istighfar, kata Nabi, taus. Lantas Nabi menyatakan, marah itu bagaikan api. Api hanya bisa mati dengan air yang banyak. Wudu kamu, setelah wudu kamu lakukan sholat. Kalau sedang sholat marah-marah, batal sholatmu. Ini pesan moral sederhana, tapi mari kita membaca kanan kiri kita, situasi bangsa dan negara kita yang sering-sering dihiasi oleh kemarahan. Hanya perbedaan marah, hanya persaingan kok bisa jadi marah. Padahal semuanya sudah diatur oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah marah karena kita kecewa, nggak usah marah karena kalah. Apa? Sudah diatur oleh Allah, serahkan aja kepada Allah. Nikmat itu. Yang kedua, al-afina anin nas. Kalau betul-betul takwa itu orangnya pemaaf, nggak ada pendendam. Islam itu tidak pernah mengenal dendam, kata Nabi. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak mungkin dendam. Jadi harus diingat, ketika kita dendam, iman kita sedang rusak. Orang yang baik adalah al-afina anin nas, siap memaafkan orang lain. Orang yang pendendam itu nggak tenang hidupnya, gelisah, ingin membalas, kecewa, berbeda dengan orang pemaaf, senyum saja, serahkan kepada Allah. Tidak ada yang mubazir apa yang kita alami. Kalau orang lain menghina kita, kita diam dan kita sabar. Kita mendoakan, kita dapat pahala. Ketika kita dizalimi, tapi ketika dizalimi, ingat, orang yang dizalimi itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh-contoh sejarah dalam ilmu tasawuf. Ya, pengalaman-pengalaman individual, orang yang dizalimi malah jadi sukses karena tidak dan Allah. Al-mufuna bi ahdihim idza ahadu, kejujuran. Hasil dari ibadah saum itu adalah jujur. Yang sabda Rasulullah SAW, sebagai orang muslim yang paling mudah itu baca 2 kalimat syahadat. Yang paling sulit tahu kalian apa ya Rasulullah? Yang paling sulit jadi muslim itu jujur, kata Nabi. Ini yang paling sulit. Kalau orang mati, meninggal dunia, mati syahid dalam medan pertempuran membela agama, semua dosa dimaafkan kecuali ketidakjujuran, tetap diperhitungkan di akhirat. Rasulullah SAW menyatakan begitu. Wa na'udzubillah min dzalik. Mari kita membiasakan membangun budaya jujur, menyampaikan ajaran kejujuran kepada orang lain. Karena hanya dengan kejujuran berkah Allah akan turun. Kalau banyak ketidakjujuran diperlakukan, nggak akan ada berkah, nggak akan ada berkah. Kelihatannya sukses, tapi sebetulnya palsu. Ini adalah kejujuran. Selanjutnya, as-sabirina fil ba'sa wad dharra. Harus sabar menghadapi kesulitan, kepahitan dan penderitaan.
Setiap apa yang kita alami semuanya dihitung berdiri pahala kalau kita sabar. Idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, orang yang takwa itu sportif. Saya salah. Tidak bersilat lidah membela kesalahan yang dilakukan. Dengan jiwa besar, saya salah. Saya manusia, kenapa tidak boleh salah? Memang saya salah. Saya minta maaf kepada Anda, saya mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru wala ma'afal. Orang yang takwa hasil ibadah puasa tidak pernah bangga dengan dosa, mempertontonkan dosa, memperlihatkan dosa, abu berdosa, merasa gagah karena dosa. Wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan butir-butir singkat dari hasil ibadah saum ini menjadi bagian daripada akhlak kita, akhlak bangsa kita. Sekali lagi kepada teman-teman, sahabat-sahabat para ulama, marilah kita terus ngegeyek umat, kita bersama umat, kita menangis bersama umat, kita gembira bersama umat, kita bermakmurkan masjid bersama umat. Jangan tinggalkan umat dan jangan sampai umat meninggalkan kita. Tersiksa ulama kalau ditinggalkan oleh umat. Kita bersama umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk terus melaksanakan, memperjuangkan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Terima kasih. Hapunten wilayah hal-hal kira saya maklum terus hati-hati bahwa jantan saya nulapat atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.